Sobat Jalan Guru semuanya, bagi teman-teman guru madrasah tentunya bisa melihat ya untuk progres pengajuan tunjangan kira-kira nanti mendapatkan atau enggaknya. Kalau misalkan di sini terdapat yang ada yang masih silang merah ya, terutama di sini nanti kita belum bisa nih untuk mendapatkannya. Dengan segala upaya tentunya teman-teman mengupayakan untuk seluruhnya ini bisa checklist berwarna hijau ya, sehingga kita memenuhi persyaratan awal untuk mendapatkan yaitu pembayaran tunjangan untuk non ASN bagi guru madrasah. Dan baru-baru ini telah rilis yaitu aturan terbaru tunjangan insentif madrasah setelah dilakukan efisiensi anggaran Kementerian Agama. Nah, kira-kira bagaimana informasinya, apakah nanti tetap kita mendapatkan, dan seperti apa ciri-ciri guru madrasah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembayaran tunjangan non ASN guru madrasah. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, Sobat Calon Guru semuanya, untuk teman-teman guru madrasah, tentunya di sini kita bisa memantau untuk progres dari tunjangan itu melalui akun emis masing-masing ya. Sebagai contohnya di sini untuk yang pertama, ketika kita akses di Senin 17 Februari, tentunya kita mendapatkan atau enggaknya inilah terkait tentang usul dari pengajuan ya, yaitu validasi persyaratan. Apakah di sini seluruhnya ini sudah checklist warna hijau ataukah belum? Dan selanjutnya kalau misalkan di sini memiliki LUPTK kita sudah, kemudian belum pensiun sudah, kemudian kualifikasi ijazah kita checklist, namun ada satu yang silang merah ya, yaitu minimal aktif untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus-menerus. Di sini ternyata kita itu masih silang. Otomatis di sini kita tidak memenuhi persyaratan awal ya, sehingga tombol ajukan tunjangan ini nggak aktif, nggak bisa diajukan. Nah, sehingga kita nggak bisa nih untuk maju ke tahap kedua. Dan untuk teman-teman yang memenuhi syarat, tentunya di bagian tunjangan non ASN akan dapat tampilan seperti ini ya, yaitu kita pantau sesuai dengan penanggalan, yaitu di bagian pengajuan, karena seluruh persyaratan ini sudah memenuhi ya, mulai dari NUPTK, kemudian usia, kemudian seterusnya sampai dengan minimal 6 jam di saat mingkal. Kita memenuhi syarat, otomatis di sini di bagian persetujuan kantor Kemenak Kabupaten Kota, di sini kita dapat ucapan selamat ajuan tunjangan guru non ASN Anda periode ini disetujui ya. Nah, inilah disetujui, sehingga di sini nanti kita bisa nih insya Allah mendapatkan tunjangan. Nah, kira-kira aturan terbaru setelah efisiensi Kementerian Agama ini, apakah kita nanti tetap mendapatkan bayaran tunjangan atau enggaknya? Dan di sini kita mendapatkan informasi kabar gembira terbaru ya, yaitu dari GTK Madrasah dan juga Kemenak RI, bahwasanya Kemenak ini tetap salurkan tunjangan insentif guru meski ada efisiensi. Ini adalah kriterianya. Nah, tentunya ada kriteria, meskipun efisiensi tetap disalurkan, namun ada kriteria penerimanya itu kira-kira seperti apa. Jadi meski ada efisiensi, Kemenak sudah bersepakat ya dengan DPR dalam rapat kerja terkait alokasi anggaran bagi tunjangan insentif bagi guru RA dan juga madrasah yang bukan PNS ya. Ini adalah disampaikan oleh Bapak Sudiyatno ya. Dan berikutnya untuk informasi berikutnya seperti apa? Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwasanya terkait tentang tunjangan tersebut, yaitu tentu ada kriteria yang harus dipenuhi bagi guru RA dan juga madrasah penerima tunjangan insentif ini. Ya, mana untuk kriteria penerima insentif itu yang pertama ya, yaitu aktif mengajar di RA, MI, MTS maupun juga MA atau MAK, dan terdaftar di emis Kementerian Agama ya. Jadi persyaratannya teman-teman harus terdaftar di emis nih. Kemudian teman-teman belum lulus sertifikasi, kemudian memiliki nomor PTK Kementerian Agama, NPK dan atau nomor Unit Pendidik dan Tenaga Pendidikan ya, atau NPTK. Kemudian guru mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama. Nah, berarti Kementerian Agama itu apa? Yaitu yang diterapkan sini ya, yaitu RA, MI, MTS atau pokoknya madrasah ya. Kemudian yang kelima, yaitu berstatus sebagai guru tetap ya madrasah ya, adalah guru non PNS yang diangkat oleh pemerintah, kepala madrasah negeri atau pimpinan penyelenggara pendidikan swasta dengan masa kerja minimal 2 tahun nih di madrasah berizin Kementerian Agama. Diprioritaskan bagi guru dengan masa pengabdian lebih lama ya, dibuktikan dengan surat keterangan lama mengabdi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman cek di tampilan akun emis pertama tadi ya, itu kan masa kerjanya kurang dari 2 tahun nih, alias tidak aktif ya, sehingga kita nggak memenuhi syarat nih, nggak bisa mendapatkan pembayaran tunjangan guru non ASN ini ya.
Untuk akun yang kedua tadi itulah bisa ya, semuanya nyatanya bisa checklist ya. Yang keenam yaitu memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 ya. Jadi harus punya ijazah minimal S1 nih. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam. Jadi 6 jam saja teman-teman dapat ya, yaitu jam tatap muka di Satmingkalnya. Kemudian bukan penerima bantuan sejenis dengan dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. Belum memasuki usia pensiun atau 60 tahun ya, tidak beralih status dari guru RA dan madrasah, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA atau madrasah, kemudian tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif ataupun juga legislatif ya. Kemudian tunjangan insentif nanti dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh emis ya, dibuktikan dengan surat keterangan layak bayar. Ini adalah untuk persyaratan-persyaratan yang teman-teman nanti harus dipenuhi ya ketika ingin mendapatkan pembayaran tunjangan tersebut. Nah, tentunya di sini meskipun ada efisiensi itu tetap dibayarkan teman-teman ya. Dan berikutnya di sini untuk pembayaran itu nanti akan dihentikan manakala seperti apa, ini akan ada informasi ini ya, yaitu pemberian tunjangan insentif akan dihentikan apabila guru yang bersangkutan ini meliputi 6 ini ya. Yang pertama, misalkan meninggal dunia. Apabila penerima telah melakukan aktivasi sebelum meninggal dunia, maka ahli waris berhak atas tunjangan yang ada pada rekening dan berkewajiban menutup rekening tersebut ya. Yang kedua yaitu dihentikan manakala teman-teman berusianya itu adalah 60 tahun ya. Jadi kalau misalkan ini kan syaratnya itu belum memasuki usia pensiun ya, tapi kalau usianya udah 60 ya otomatis di sini dihentikan ya. Yang ketiga, tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru RA dan atau madrasah nih ya. Kemudian diangkat menjadi CASN. Nah, bagi teman-teman yang mungkin telah lulus seleksi ya, ini nggak dapat lagi nih, yaitu diangkat menjadi CASN baik sebagai guru ataupun lainnya di Kementerian Agama dan atau instansi lainnya. Ini yang kelima, yaitu berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada RA dan madrasah ya, atau tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini. Jadi inilah untuk petunjuk teknis bagi teman-teman yang guru madrasah ya, untuk mendapatkan pembayaran yaitu guru non ASN ya, yang kalian bisa cek yang ada pada akun emis masing-masing. Jadi kabar gembiranya adalah meskipun ada efisiensi anggaran untuk pembayaran tunjangan guru non ASN ini tetap dibayarkan teman-teman ya. Tentunya dengan persyaratan ini ada 13 persyaratan teman-teman untuk mendapatkan pembayaran dari tunjangan guru non ASN ini. Dan manakala teman-teman terdapat salah satu ya atau dua atau beberapa dari 6 kriteria, maka teman-teman untuk pembayaran tunjangannya ini dihentikan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, termasuk di emisnya mendapatkan tunjangan atau enggak nih. Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar, nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.